Shalom, Bapak Ibu Jemaat sekalian. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh kembali lagi di dalam persekutuan doa Rabu. Ya, kalau tadi kita sudah boleh memuji Tuhan, menaikkan doa, kali ini kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, selama Juni-Juli ini firman Tuhan akan berbicara tentang seri beda-beda tipis. Sesuatu yang sangat kelihatannya begitu tipis maknanya. Kalau di minggu yang lalu kita belajar tentang pelayanan atau aktivitas, di hari ini kita akan belajar tentang sabar atau cuek. Orang itu sebenarnya lagi sabar atau lagi cuek sih? Ini kan satu hal yang sangat beda tipis ya. Namun sebelum kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa memohon Tuhan memimpin kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah memimpin kehidupan kami, bahkan menolong melewati hari-hari yang sekalipun sulit, sekalipun berat, tapi Tuhan terus memelihara, Tuhan terus memimpin, bahkan Tuhan masih terus memberkati kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur kalau pada hari ini kami juga boleh bersekutu bersama-sama di dalam doa Rabu, bahkan sebentar kami akan belajar tentang firman Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Biarlah firman Tuhan sebentar boleh dipakai oleh Tuhan untuk boleh mengubahkan hidup kami, menegur, bahkan boleh juga meneguhkan iman kami, bahkan juga boleh mendorong supaya kami semakin hari boleh semakin hidup menuruti apa yang Tuhan mau yang ada dalam firman Tuhan. Tuhan pimpin hamba-Mu dan juga Guru Injil Tommy supaya semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah Pak Tommy, untuk mengawali firman Tuhan pada malam hari ini saya mau angkat sebuah kasus di mana ada seorang suami yang hobinya itu bermain game. Bahkan mungkin bisa dikatakan suami ini sudah kecanduan di dalam main game. Sehingga ketika dia bermain game, dia melupakan segala sesuatu. Dia lupa membantu pekerjaan rumah tangga, dia bahkan tidak mendidik anak-anak, dia membiarkan tugas itu kepada istrinya, bahkan sampai dia tidak mau bekerja karena saking gilanya kepada game. Nah suatu ketika awal-awal si istri mau menegur, mau menasehati, mau mendorong supaya suaminya ini berubah. Bahkan tidak sedikit juga mereka akhirnya berantem karena memang suaminya ini sudah terlalu cinta kepada game. Tetapi ketika sang istri menegur berulang-ulang kali, bahkan juga berdoa ya, ternyata kondisi suaminya ini tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah, bahkan tidak pernah menunjukkan satu perubahan yang mungkin sedikit tidak pernah. Sehingga sang istri atau si istri ini mungkin capek kali ya, capek untuk akhirnya menegur. Sampai suatu kali ada tetangga di sebelah rumah yang seringkali mendengar suara teriakan istrinya atau mungkin seringkali mendengar suara omelan, celotehan si istri kepada suaminya, sudah kurang lebih selama 2 bulan tidak pernah lagi mendengar. Sampai suatu saat si tetangganya ini ketemu dengan istrinya di pasar. Lalu karena mungkin sudah tidak pernah mendengar suara teguran, mungkin dipikirnya sudah berubah atau mungkin si istrinya ini sabar. Lalu dia memuji si istrinya ini. Aku salut loh sama kamu ya. Selama ini sudah tidak pernah terdengar lagi suara teguran, bahkan kamu sabar menghadapi suami yang hobinya main game. Nah kira-kira si istrinya ini termasuk orang yang sabar atau orang yang cuek terhadap perilaku suaminya yang sudah tidak pernah berubah? Nah gimana tuh Pak Tommy? Iya, menarik ya Pak Adrian ya. Ini beda-beda tipis ya. Disangka sabar, namun tahunya dia cuek ya. Tetapi Bapak Ibu dan Pak Adrian, untuk mengetahui kedua hal ini dan untuk membedakannya, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu arti daripada kedua kata tersebut. Kata cuek itu Bapak Ibu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan masa bodoh, sikap tidak acuh atau tidak peduli. Artinya ketika orang itu cuek, hal itu menggambarkan sebuah sikap yang datar, tidak peduli terhadap lawan bicaranya, kelakuannya maupun menghadapi situasi yang sedang dia hadapi. Jadi ketika orang itu cuek terhadap suaminya, terhadap tetangganya, atau kepada sesamanya, itu menandakan bahwa dia tidak lagi peduli kepada orang itu. Orang itu mau bersikap seperti apa, mau berubah atau tidak, dia sudah putus asa. Dia sudah hopeless ya? Dia sudah hopeless, betul. Nah kira-kira menurut Pak Tommy, kenapa sih orang bisa sampai cuek? Iya, Bapak Ibu, kenapa orang bisa sampai cuek? Tentunya bisa banyak hal. Misalnya, ketika kita menghadapi perlakuan orang di sekitar kita yang menjengkelkan kita, atau mungkin selalu menekan diri kita, atau berlaku angkuh atau sombong, atau merasa diri benar. Dan hal itu dilakukan berkali-kali, sehingga akhirnya respek kita terhadap orang itu menjadi hilang dan kita bersikap cuek. Atau ketika sudah dikasih tahu berkali-kali, sudah kita nasihati, sudah kita tegur, sudah kita marahi, Ya, tapi betul. toh tidak ada perubahan.
Karena apa? Karena semua masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jadi akhirnya kita menjadi capek dan lelah. Sehingga akibatnya kita bersikap masa bodoh. Kita diam dan tidak mau peduli ya, Betul. karena sudah berulang-ulang kali Betul. ditegur. Nah, tapi kalau kita sebagai orang Kristen nih ya, kita bicara sebagai orang Kristen, apakah tindakan seperti demikian dibenarkan Pak Tommy? Iya, tentunya ketika saya belajar firman Tuhan, hal bersikap cuek adalah hal yang salah. Kenapa? Sebab Alkitab mengajarkan tidak seperti itu. Sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita baca dalam Kolose 3 ayat 13, mari kita buka sama-sama Bapak Ibu. Surat Kolose pasal 3 ayat 13. Mungkin Pak Adrian bisa bacakan buat kita bersama. Bapak Ibu, sama-sama kita baca ya. Kolose 3 ayatnya yang ke-13. Berbunyi demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, dikatakan sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Satu ayat lagi Bapak Ibu di dalam Efesus 4 ayat 2 juga dikatakan seperti ini. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, Pak Adrian dan Bapak Ibu menariknya, kata sabar di sana dari kata Yunani yaitu anekomai. Nah, anekomai mengandung pengertian menahan, menanggung, atau menerima, atau panjang sabar. Nah, kata ini di dalam Alkitab mengaitkan kepada dua hal. Pertama yaitu pada situasi yang sulit. Arti dalam situasi yang sulit kita diharuskan untuk tetap sabar. Contohnya dalam Alkitab dalam 1 Korintus 4 ayat 12, di sana Paulus berkata seperti ini. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat, kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Nah, konteks bagian ini dikisahkan bagaimana Rasul Paulus di dalam pelayanannya sebagai seorang rasul tidak mudah. Banyak ejekan, banyak aniaya, banyak hinaan yang dia alami. Bahkan tidak sedikit Bapak Ibu dia mengalami suatu hal yang tidak mengenakan dalam kehidupannya. Namun dikatakan ketika dia dicaci maki, dia membalas dengan memberkati. Ketika dia dianiaya, dia sabar menjalaninya. Dalam situasi yang sulit, Paulus tetap sabar menjalaninya. Ini yang Tuhan inginkan di setiap kita. Untuk tetap sabar dalam situasi yang sulit. Betul. Dan yang kedua, kata ini dikaitkan kepada orang yang sulit berubah. Misalnya, dalam Matius 17 ayat 17, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Pak Adrian dan Bapak Ibu, konteks bagian ini dikisahkan ada seorang anak kecil, dia sedang sakit ayan dan kerasukan setan, ya. Dan pada waktu itu orang tuanya membawa kepada murid-muridnya supaya setan ini diusir daripada anaknya ini. Namun ternyata murid-muridnya tidak berhasil mengusir setan tersebut. Iya. Lalu murid-murid ini datang kepada Tuhan Yesus. Guru, kenapa kami tidak mengusir setan tersebut? Tuhan menegur murid-murid ini dengan berkata, karena keraguan-raguanmu, karena ketidakpercayaanmu, makanya setan ini tidak bisa keluar dari anak tersebut. Padahal murid-murid ini melihat secara langsung loh, bagaimana kuasa Tuhan Yesus begitu besar. Mengusir setan, menyembuhkan yang sakit, meredakan angin topan, bahkan membangkitkan yang mati. Sekarang ada kesulitan yang baru. Mereka ragu-ragu, apakah betul kuasa Yesus dapat mengusir setan? Sehingga dia tidak berhasil. Nah, terhadap orang seperti ini, Tuhan berkata, berapa lama lagi aku harus sabar? Murid-muridnya tidak berubah di dalam karakternya, di dalam imannya. Tetapi yang menarik ialah Tuhan tetap sabar membimbing murid-muridnya. Tuhan tetap sabar mengasihi mereka. Tuhan tetap sabar untuk mengajari mereka setahap demi setahap. Ini artinya Bapak Ibu, ketika kita menghadapi orang yang susah berubah, yang sulit diatur, yang sulit dikasih tahu, atau yang merasa sok pinter, maka sikap yang harus kita miliki ialah tetap sabar, tetap menanggungnya, dan tidak menyerah kepada orang tersebut. Betul. Menarik ya Pak Adrian dan Bapak Ibu, ketika saya selidiki kata sabar yang lebih mendalam, saya dapati juga di dalam Galatia 5 ayat 22. Buah roh ya. Betul. Di sana dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, kesabaran. Iya betul.
ada kesabaran. Nah, Bapak Ibu, kata kesabaran di sana menggunakan kata yang berbeda, yaitu makrohumia. Nah, kata ini terdiri dari dua kata. Makros artinya panjang dan humos artinya temperamen, yang memberikan makna kelunakan, menanggung, panjang sabar atau tahan menderita. Nah, jadi kata ini memberikan pengertian kekuatan untuk menanggung aniaya atau perlakuan yang buruk. Hal ini menggambarkan orang yang memiliki kemampuan untuk tidak membalas dendam, tetapi sebaliknya memilih untuk menahan diri, ya, dan tetap sabar menghadapi situasi dan perlakuan yang tidak baik. Artinya orang yang sabar itu orang yang tidak mudah putus asa. Orang yang sabar itu dia tidak bersikap tidak peduli atau cuek. Sebaliknya, dia tetap bertahan dan memberikan kasih kepada orang tersebut. Nah, Pak Adrian, sabar ini berbeda sekali dengan cuek. Di mana perbedaannya? Sabar itu aktif, tidak pasif. Kalau cuek itu dia pasif, dia hanya menunggu biar Tuhan yang mengubah dia dan waktu yang mengubahnya. Tapi sabar itu ada unsur keaktifannya. Dia tetap berusaha, dia tetap menunjukkan kasih, dia tetap berharap. Sekalipun kita tidak pernah tahu kapan orang itu berubah. Betul. Contohnya, seperti Yakobus 5 ayat 7. Di sana dituliskan seperti ini. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kata sabar di sana menggunakan kata yang sama, ya, yaitu makrohumia, yaitu kesabaran seperti seorang petani. Ketika dia menanam padi, dia menunggu sampai menguning. Dan dia menunggu, dikatakan sampai hujan musim semi dan hujan musim gugur. Itu waktu yang cukup panjang. Tapi ketika menunggu waktu itu, petani itu tidak hanya duduk di rumah tidur-tiduran. Tidak. Tapi dia tetap datang ke sawah, ya. Dia tetap memberikan pupuk, dia tetap menjaga akan padinya daripada burung-burung dan sebagainya. Sambil menunggu akan musim hujan itu datang. Artinya ada pengharapan bahwa akan datang hujan untuk mengairi akan sawahnya. Ada keaktifannya, dia tetap mengusahakan akan persawahannya. Maka artinya bahwa penantian kita tidaklah pasif tetapi aktif, di mana kita melakukan apa yang harus kita lakukan dan Tuhan melakukan bagiannya. Dengan demikian, Pak Adrian, bahwa kesabaran itu melukiskan suatu kemampuan seseorang untuk bertahan dalam situasi yang sulit ataupun perlakuan orang yang tidak baik kepada kita dengan tetap menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Dengan ada unsur pengharapan di dalamnya, pengharapan kepada Tuhan. Itulah kesabaran. Kesabaran. Jadi dengan kata lain dapat kita simpulkan bahwa ketika kita menghadapi orang yang sulit berubah, yang suka mau berjalan sendiri, yang menjengkelkan, yang keras kepala, maka sikap yang harus kita tunjukkan bukanlah sikap yang cuek atau tidak peduli. Sebaliknya, kita harus sabar, tidak menyerah. Kita harus tetap menunjukkan kasih kita kepada orang tersebut. Dan ada unsur pengharapan di dalamnya. Itulah kesabaran yang harus kita miliki. Ini yang membedakan ya. Betul. Antara sabar atau dengan cuek. Nah, kurang lebih dari penjelasan Pak Tommy tadi, saya menangkap bahwa berarti sangat berbeda sekali antara orang itu sabar atau orang itu cuek terhadap segala sesuatu, terhadap masalah dia ataupun terhadap ketika dia menghadapi orang lain. Di mana kalau saya bisa menangkap, sabar itu ada sikap aktif. Betul. Bukan pasif. Betul. Bukan hanya menunggu, bukan hanya berdoa, tapi dia juga mau ikut membantu supaya masalah bisa cepat selesai. Betul. Tetap dengan aktif menolong orang untuk berubah, sekalipun mungkin susah ya, tapi dengan lemah lembut mau dengan sabar ya untuk menolong itu supaya bisa berubah. Dan saya pikir satu hal atau dua hal kali ya yang harus ada di dalam unsur kesabaran yang tadi Pak Tommy bahas, yaitu kasih dan pengharapan. Kasih dan pengharapan. Kasih itu harus punya dan pengharapan juga itu harus ada. Betul. Ya, saya teringat satu hal Pak Adrian. Iya. Sebuah kesaksian nyata ya
dalam suatu keluarga Bapak Ibu, seorang istri memiliki seorang suami ini cukup ganteng lah ya. Ya, seperti kita berdua inilah ya. Ya. Iya. Nah, mereka awalnya hidup bahagia dengan penghasilan yang cukup, keuangan yang cukup, suami pun punya pekerjaan yang baik. Iya. Sampai suatu kali sang suami ini memiliki masalah di dalam usaha mereka. Ya. Akibatnya apa? Sang suami ini menjadi stres, lalu frustasi. Dia tidak lagi bekerja, hanya tidur-tiduran di rumah, bahkan tidak hanya sampai di situ. Tiap malam dia keluar rumah, pergi ke klub malam. Untuk apa? Untuk minum minuman keras sampai mabuk. Dan dia pulang sampai larut malam. Bahkan pernah sampai subuh. Wis. Tentunya tidak sedikit mungkin dia bermain wanita dan sebagainya. Iya. Ya. Nah, awal-awal sang istri ini sabar. Ya. Dia menasehati, dia menegur, dia mengingatkan. Ternyata Bapak Ibu, waktu terus berjalan dan ternyata bukan hanya 1 tahun, 2 tahun. Ini berlangsung puluhan tahun. Hampir 20 tahun perlakuan suaminya ini seperti ini. Tetapi yang menariknya ialah sang istri tidak bersikap cuek. Sang istri tidak menyerah kepada perlakuan suaminya. Apa yang dilakukan? Dia tetap menunjukkan kasih kepada suaminya. Dia tetap melayani sebagai seorang istri. Dia tetap menyediakan makan. Dia tetap mengasihi, tetap mengingatkan ke jalan yang benar. Dia tetap mendoakan selama 20 tahun. Waktu yang panjang. Panjang. Dengan suatu pengharapan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup mengubahkan suaminya. Nah, singkat cerita, apa yang ditunjukkan oleh sang istri ini, kesabarannya ini, tidak sia-sia. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Puji Tuhan. Ya, Ya. Tuhan memulihkan suami ini dan suami ini kembali ke jalan yang benar. Kesabaran, di dalamnya ada kasih dan ada pengharapan. Dia tetap aktif, mengusahakan, menunjukkan sikap kepedulian kepada suaminya dan berbuahkan hasil yang manis. Sehingga dia mengatakan Bapak Ibu, peribahasa Jerman, bahwa kesabaran itu merupakan tanaman yang pahit, namun menghasilkan buah yang manis. Saya ulangi sekali lagi ya, bahwa kesabaran merupakan tanaman yang pahit, namun menghasilkan buah yang manis. Kenapa? Karena memang ketika kita sabar menghadapi perlakuan suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, teman kita, memang tidak mudah. Rasa menjengkelkan, ya, menyakitkan, bahkan kita menjadi lelah menghadapinya. Tetapi percayalah, ketika kita terus berharap kepada Tuhan, ketika kita tetap menunjukkan hidup saling mengasihi dan mengampuni, maka kesabaran itu akan menghasilkan buah yang manis. Berarti memang dapat disimpulkan bahwa untuk menerapkan sikap sabar ini baik terhadap perlakuan sesama kita ataupun kepada keadaan yang sulit bukanlah hal yang mudah, tetapi sulit ya. Mungkin ada 4 hal ya kali ya kalau aku bisa tarik ya. Yang pertama ya memang karena sabar itu nggak enak. Betul. Nggak enak, menyakitkan. Ada yang mengatakan orang yang selalu sabar akan semakin ditindas dan semakin menderita tentunya ya. Tapi yang kedua karena sabar itu mahal harganya dan penuh perjuangan. Kita harus menahan diri dari emosi, dari rasa marah dan juga rasa sakit hati. Ini yang paling penting ya. Banyak orang akhirnya nggak mau sabar karena merasa dia tidak mau menjadi korban perasaan terus. Betul. Mungkin yang ketiga juga, karena kita adalah manusia yang egois, yang kecenderungannya memikirkan diri sendiri dan tidak mau peduli kepada orang lain. Tapi yang keempat, karena tidak ada kasih yang dinyatakan. Itu mungkin menjadi satu kesimpulan ketika orang sulit untuk menerapkan sikap sabar. Kenapa? Karena mungkin kasih atau iman dia hanya sekedar di bibir, Betul. sekedar di otak saja, sehingga dia tidak ada niatan untuk mau menolong dan peduli kepada sesamanya. Begitu. Betul Pak Adrian. Memang menerapkan sabar ini sulit Bapak Ibu. Tetapi ingat, itu adalah perintah Tuhan dan wajib kita lakukan. Ingat firman Tuhan tadi yang awal kita baca? Kolose 3 ayat 13. Betul. Kalau 3 ayat 13, bersabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Tetaplah kita bersabar.
Nah sekarang pertanyaannya apa nih yang harus kita lakukan setelah tadi kita tahu tentang teorinya, tentang perbedaannya, tentang sekalipun susah kita harus aktif dan lain sebagainya. Apa nih yang harus kita terapkan Iya. melalui hal tadi? Ya Bapak Ibu, kita sudah tahu teorinya, bahwa kita tidak boleh bersikap cuek. Dan kita harus tetap sabar menghadapi situasi yang sulit dan ataupun perlakuan yang tidak baik kepada diri kita. Apa yang harus kita lakukan? Pertama Bapak Ibu, ialah kita harus ingat, Tuhan juga telah sabar terhadap diri kita. Di dalam Mazmur 103:8 dikatakan, Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Salah satu karakter daripada Tuhan kita ialah panjang sabar. Karena itu Tuhan Bapak Ibu, dia menahan amarahnya, murkanya terhadap kita sekalian, manusia yang berdosa. Dengan kesabarannya, Tuhan tidak langsung menghukum kita. Jadi tetapi kesabaran Tuhan bukan kesabaran yang pasif. Kesabaran yang membiarkan diri dihina. Tapi sebaliknya, kesabaran yang aktif, yang dengan sengaja terus menunjukkan kasihnya dan pengampunannya kepada Bapak Ibu dan saya. Contohnya, di dalam 1 Timotius 1 ayat 16, Rasul Paulus berkata seperti ini. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya atau kesabaran yang tidak ada batasnya. Kita tahu Rasul Paulus siapa? Orang Farisi awalnya. Hidupnya hanya mengenal agama, tapi tidak menerapkannya dengan baik. Hidupnya terobsesi kepada diri sendiri. Bahkan dia membenci orang-orang pengikut Tuhan. Tetapi Tuhan berbelas kasihan kepada dia. Tuhan menunjukkan kasih, pengampunan, dan mengangkat Rasul Paulus menjadi anak Tuhan. Bahkan mempercayakan pelayanan kepada Rasul Paulus. Artinya Bapak Ibu, Tuhan sabar kepada kita. Maka seharusnya kita juga meneladani sifat daripada Allah ini. Itu tetap sabar di dalam kehidupan kita. Ingat, Tuhan sabar kepada kita, maka kita pun harus sabar kepada sesama kita. Arti ketika kita sabar, kita sedang mencerminkan salah satu karakter daripada Tuhan kita. Dan ini penting untuk kita lakukan supaya kita boleh semakin serupa Tuhan. Betul. Agar kita semakin serupa dengan Kristus. Memang nggak mudah, tapi tadi Pak Tommy bilang selalu akan dibantu oleh Tuhan. Betul. Yang kedua, Pak? Yang kedua, untuk menerapkan sikap sabar ini ialah kita harus tetap menunjukkan hidup saling mengasihi. Bapak Ibu, di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dikatakan, kasih itu sabar. Artinya, di dalam kesabaran yang kita nyatakan, di dalamnya ada unsur kasih. Ada unsur kasih, yaitu apa? Kita tetap peduli, kita tetap mengasihi agar orang itu yang mungkin kita sebel itu bisa berubah, menjadi lebih baik. Dan tentunya Bapak Ibu menunjukkan sikap saling mengasihi bisa banyak hal. Tetap saling peduli, tetap menyapa, tidak ada dendam, tidak bersikap masa bodoh, tetap mendoakan orang tersebut agar Tuhan mengubahkan hati dan karakternya. Nah, dua hal inilah yang harus kita ingat. Yaitu satu, Tuhan adalah panjang sabar. Dan dia sudah sabar kepada kita. Yang kedua, kita harus tetap menunjukkan hidup saling mengasihi kepada sesama kita. Contoh paling nyata Bapak Ibu ialah Tuhan Yesus. Betul. Dia memberikan teladan yang sempurna buat kita. Ketika di dunia, Tuhan Yesus dianiaya, dicercah, dimaki, bahkan disalibkan. Namun Tuhan sabar kepada manusia dengan tetap menunjukkan kepeduliannya, pengampunannya, kasihnya kepada manusia. Itulah kesabaran Tuhan. Maka patutlah bagi kita sebagai anak-anaknya untuk meneladani dan menerapkan hidup sabar kepada sesama kita. Bersikap peduli dan tentu sabar terhadap segala sesuatu. Betul. Termasuk mungkin kepada orang yang bagi kita sudah tidak ada lagi batas kesabaran ya. Orang kan sering bilang, aku punya batas kesabaran ya. Tapi kalau kita melihat lagi kepada apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita, dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan juga terus-menerus kasih kita kesempatan untuk berubah. Sebenarnya itu juga menjadi poin penting bahwa kita jangan juga kasih ini ya, kasih satu batasan kepada orang lain ya.
terus-menerus kita harus terus sabar, mengampuni, tapi juga memberikan pengajaran Betul. supaya orang itu berubah, Betul. tidak terus-menerus demikian. Betul. Maka Bapak Ibu, pada hari ini tentu kita sudah banyak mendapatkan banyak pelajaran dari firman Tuhan tentang sabar atau cuek, apa yang harus kita lakukan, apa perbedaannya, bagaimana kita harus sabar, kalaupun susah kenapa kita harus terus melakukan, bahkan kesabaran itu juga menjadi satu cerminan di mana kita bisa menghasilkan buah roh. Betul. Dan saya yakin pada hari ini Bapak Ibu jemaat semua mendapat berkat dari firman Tuhan, jadi tahu bagaimana harus bertindak, bahkan bisa tahu nih, apa perbedaan orang yang sabar atau orang yang cuek. Maka sebelum kita tutup dalam doa, saya mau mengajak Bapak Ibu sekali lagi untuk boleh mengingat supaya kita boleh tetap bersabar menghadapi segala sesuatu, baik kondisi sulit, baik menghadapi orang yang sulit, baik menghadapi rekan kerja, keluarga, rekan dalam pelayanan yang mungkin sulit, susah berubah, bahkan membuat kita menjengkelkan, selalu membuat kita berkembang perasaan. Tapi marilah kita terus berdoa, meminta hikmat daripada Tuhan dan bahkan kekuatan supaya Tuhan terus menambahkan kasih-Nya kepada kita. Betul. Sehingga kita bisa mengasihi mereka dengan kasih Tuhan. Betul. Supaya kita boleh sabar, boleh tetap mengampuni, dan hidup kita boleh berbuah Betul. di dalam roh. Dan akhirnya selain kita menjadi serupa Kristus, kita boleh menjadi berkat kepada orang lain, mungkin juga menjadi berkat kepada anak-anak kita di rumah. Betul. Bagaimana berperilaku sabar. Betul. Amin. 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 Saya berharap semua kita akan ditolong oleh Tuhan, oleh Roh Kudus tentunya, untuk boleh mempraktekkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau sekali lagi Tuhan boleh memakai waktu ini di mana Tuhan boleh berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, melalui Pak Tommy, dan juga melalui firman Tuhan yang sudah kami baca tadi, untuk kami boleh mengerti sebagaimana kami harus melakukan, bahkan bagaimana juga kami harus bersabar, tidak bercuek, dan di dalam kesabaran itu kami harus aktif, harus terus mengasihi, bahkan juga boleh mengampuni, bahkan juga di dalam kesabaran itu kami boleh tahu bagaimana Tuhan juga sudah sabar kepada kami pun harus berlaku demikian kepada sesama kami. Sekalipun mungkin sulit, susah, menjengkelkan, lelah hati, capek, mungkin kadang-kala membuat kami marah, tapi biarlah Tuhan, Engkau boleh membantu setiap kami untuk kami boleh sabar terhadap yang lain, menaruh kasih, bahkan juga boleh menaruh pengharapan bahwa suatu saat Tuhan pasti akan mengubahkan, bahkan juga akan membuat juga keadaan boleh berubah. Ya. Terima kasih Tuhan buat waktu ini. Kami menyerahkan buat setiap kami, supaya kami boleh hidup dalam kasih Tuhan dan juga boleh menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain, dan Tuhan juga boleh memberkati setiap kami, boleh memberkati juga setiap jemaat yang ada, bahkan firman Tuhan pada malam hari ini boleh bergemah, bahkan juga boleh berkobar, dan kami juga boleh menerapkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Amin.